Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nusrullah dari kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang pembidangan ilmu fikih. Langsung saja kita ke pembahasan. 1. Pembidangan ilmu dalam fikih. Ilmu fikih merupakan kumpulan aturan yang meliputi segala sesuatu, memberikan ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lain. Hukum ibadah yang meliputi tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, najar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang tujuannya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan doa. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdoh atau murni dan ghairu mahdoh, tidak murni. Ibadah mahdoh semata-mata hanya dilakukan sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan perintahnya yang aturan-aturannya telah ditentukan dengan jelas, bahkan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya ibadah haji dan sholat. Pada dasarnya, segala bentuk ibadah itu dilarang kecuali ada dasar perintahnya. Maksudnya adalah dilarang melakukan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara ibadah ghairu mahdoh adalah segala aktivitas yang positif dalam kehidupan manusia yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada 5 macam, yaitu ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, ucapan seperti berzikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti jihad, menolong orang lain, membantu, dan tajhid al-jannah atau mengurus jenazah. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah yang tata cara pelaksanaannya terbentuk menahan diri seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Ibadah yang terbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. 2. Hukum muamalah yang meliputi tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan yang lainnya yang terkait dengan hubungan antara manusia atau dengan masyarakat luas. Bidang fikih muamalah dalam arti yang luas ini dibagi lagi menjadi 1. Bidang ahwal asyaksiyah atau hukum keluarga. Bidang al-ahwal asyaksiyah yaitu hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi A. Fikih munakahat. Munakahat merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang perempuan, serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Pembahasan fikih munakahat dalam kitab Yakutun Nafis dan Fathul Qorib meliputi topik-topik hukum nikah, meminang, akad nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar atau mas kawin, wanita-wanita yang haram dinikahi, mushaharah, hanah, soal-soal yang berkaitan dengan putusnya pernikahan yaitu dengan iddah ruju, illah, dijar, jihar, lian, dan nafkahah. Di Indonesia, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Fikih mawaris mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya, dan
berapa bagian yang masing-masing. Fikih mawaris juga disebut ilmu faraid karena berbicara tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hal ahli waris. Pembahasan fikih mawaris dalam kitab Yaqutun Nafis dan Fathul Qorib meliputi masalah-masalah pengurusan mayat, pembayaran hutang, wasiat, dan kemudian pembagian harta. Dibahas pula tentang halangan-halangan mendapat warisan, kemudian dibicarakan tentang orang-orang yang mendapat bagian-bagian tertentu dalam harta warisan yang disebut ashabul firud, tentang ashabah, hijab perwarisan jawil arham, hak anak dalam kandungan, dan masalah mafqud atau orang hilang. Fikih wasiat adalah pesan seorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain atau lembaga tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Dalam kitab Yaqutun Nafis dan Fathul Qorib, wasiat dibicarakan tentang orang yang berwasiat serta syarat-syaratnya, tentang orang-orang yang diberikan wasiat dan bagaimana hukumnya apabila yang diberi wasiat itu membunuh pemberian wasiat. Dibahas pula tentang harta yang diwariskan serta hubungan antara wasiat dan harta waris. Fikih wakaf adalah menyisihkan sebagian harta benda yang kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud kebaikan. Dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan adanya wakaf juri, keluarga, atau wakaf khairi, yaitu untuk kepentingan umum. Di dalam kitab Yaqutun Nafis dan Fathul Qorib dibahas tentang rukun-rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, orang yang mewakafkan, orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, syarat sikhab wakaf sampai pada penggunaannya. 2. Bidang fikih muamalah dalam arti sempit. Bidang ini membahas tentang jual beli, bai, memberi barang yang belum jadi dengan disebutkan jenis-jenis dan sifatnya, gadai, pengampunan, perdamaian, pemindahan hutang, perseroan, perdagangan, perwakilan, titipan, pinjam-meminjam, merampas atau merusak harta orang lain, memberi modal dengan bagi untung, penggarapan tanah, sewa-menyewa, mengupah orang yang untuk menemukan barang yang hilang, dan barang temuan. 3. Bidang fikih jinayah atau al-ahkam al-murafaat. Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Adapun materi fikih jinayah meliputi pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan disertai dengan rukun dan syaratnya. Sanksi pembunuhan, kemudian dibahas tentang penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja, pembuktiannya dan pelaksanaan hukuman. 4. Bidang fikih siyasah. Fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpinnya, atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pembahasan fikih siyasah ini sangat luas, yang membahas tentang hak dan kewajiban imam, ba'iyah, wajarah, ahli wal akdi, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan, peradilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan pengaturan ekonomi. Fa'i, harta rampasan, Quran Surah Al-Anfal 41. Ghanimah, jizyah, khuruj, baitul mal, hubungan muslim dan non-muslim dalam kasus pidana, hubungan internasional dalam keadaan perang, damai, perjanjian internasional, penyerahan penjahat, perwakilan-perwakilan asing, serta tamu-tamu asing. Siyasah dusturiyah atau hubungan antara rakyat dan pemerintahnya, siyasah dauliyah atau hukum internasional, siyasah maliyah yaitu hukum ekonomi atau al-ahkam iqtisadiyah. 2. Pengertian fikih muamalah. Fikih. Menurut etimologi, fikih adalah paham yang mendalam. Fikih pada mulanya berarti pengetahuan,
keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah atau ibadah. Fikih juga diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. B. Muamalah. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara terminologi atau syar'an, muamalah merupakan sistem kehidupan Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai kaidah atau etika. Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat penting dalam nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Di antaranya adalah kaidah-kaidah dasar fikih muamalah yang diungkapkan oleh Jawaini itu sebagai berikut. Hukum asal muamalah adalah diperbolehkan. Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meningkatkan intervensi yang terlarang, menghindari eksploitasi, memberikan toleransi. 3. Fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah dalam arti luas. Di antara definisi fikih muamalah yang dikemukakan oleh para ulama ialah sebagai berikut. Menurut Juhaili, pembahasan fikih muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi, jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlak dan etika. Adi Dimyati mendefinisikan fikih muamalah sebagai aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan yang berkaitan dengan ukhrawi. 2. Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit. Beberapa definisi fikih muamalah menurut ulama dan para pakar antara lain. Menurut Suhendi, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menurut Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh terhadap aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda al-mal. Syariah Islam mencakup seluruh sisi hidup dan kehidupan manusia dan seluruh ranah yang dilakonkan oleh manusia. Tidak ada satupun permasalahan dalam dunia manusia yang tidak dijamak oleh syariat. Tidak ada satupun perbuatan manusia terkecuali ada hukumannya menurut pandangan syariat, karena hukum Allah berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia seperti yang disampaikan oleh para ulama ushul fikih. Secara spesifik, ilmu untuk mengkaji perbuatan manusia dari perspektif syariat ini dikaji dalam ilmu fikih. Setiap pengkajian sebuah ilmu, sebelum mendalaminya mereka mesti mengetahui dasar-dasar sebuah ilmu agar ilmu yang akan ditekuni bisa diraih dengan pencapaian paripurna. Dasar-dasar sebuah ilmu ini dikenal oleh para ulama dengan istilah mabadi asyarah al-alim, karena seorang yang tidak tahu apa yang sedang diketahuinya akan berdampak terhadap kesia-siaan yang tidak mendatangkan faedah dalam pencariannya sebagai pencariannya.
Tujuan ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syariahnya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga maupun hidup bermasyarakat. Adapun kegunaan mempelajari ilmu fikih sama pentingnya dengan kegunaan mempelajari usul fikih dan kaidah fikih. Kegunaan mempelajari usul fikih adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yakin dan pasti atau dengan jalan jan, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenaran. Adapun mempelajari kaidah fikih adalah untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fikih terhadap kenyataan yang ada sehingga tidak menimbulkan akses yang tidak perlu karena diperhatikan skala prioritas penerapannya. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.